Shalom warga kerajaan, ada beberapa perkataan kuasa di dalam perjanjian baru. Yang pertama itu adalah dinamis, kuasa untuk mengadakan mukjizat. Yang kedua adalah exousia, authority, itu yang akan kita bicarakan. Masih ada lagi yang lain, kratos, kekuatan. Ada isko, kuasa efektif daripada doa orang percaya. Tetapi pertanyaannya adalah begini, Yesus pernah ditanya, dengan otoritas mana kamu melakukan hal itu? Dan siapa yang memberikan itu kepadamu? Kita harus tahu dalam Matius 21 ketika Yesus masuk ke yaitu ke Yerusalem melalui Golden Gate. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke Bait Allah. Dan dia lakukan apa di sana? Dia ini langsung lakukan seperti KPK, saudara ya. Dia membalikkan meja-meja penukar uang, kita tahu itu sumber korupsi semuanya. Lalu kemudian melepaskan penjual burung merpati, domba, lembu dan sebagainya. Seperti saudara tahu, sumber korupsi ada justru di dalam Bait Allah. Siapa koruptor utama? Hanas dan Kayafas. Dan mereka, saudaraku, kalau ada orang tidak memberikan persembahan, mereka berkata, oh tidak baik. Sebab ini kafir katanya. Sebab yang berlaku waktu itu kan mata uang Romawi ya. Ada wajah dan tulisan Kaisar. Karena itu mereka menjual yaitu mata uang kuno pada zaman kerajaan David dan Solomon. Tapi harganya pasti dilipat gandakan. Demikian juga kalau orang membawa domba kambing. Kurang baik ini. Tidak layak. Karena ini ada cacatnya. Bisa aja dicari begitu. Dan Yesus sangat murka, dia berkata, rumahku ya seharusnya jadi rumah doa. Tapi kamu jadikan sarang penyamun. Dan pada saat itu saudaraku bahkan orang buta dan orang lumpuh yang dibuat peraturan tidak boleh masuk Bait Allah disembuhkan semua. Di dalam Bait Allah waktu itu tidak ada puji-pujian, anak-anak kecil memuji Tuhan. Tidak ada yaitu peraturan-peraturan yang begitu ketat yang agamawi seperti itu. Dan mereka tanya, dengan otoritas mana? Dan dari siapa kamu terima otoritas itu? Kita tahu bahwa authority berasal dari akar kata author. Author itu adalah katakan penulis buku ataupun pencipta. Mereka tidak tahu bahwa mereka berhadapan dengan sang pencipta sendiri, saudaraku. Ya, otomatis dia punya otoritas. Dalam Matius pasal 7, semua orang terkagum-kagum bahwa Yesus mengajar tidak seperti ahli Taurat yang tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya power, tidak punya authority. Lalu Yesus mengajukan pertanyaan yang lain. Menurut kamu, maka Yohanes Pembaptis itu otoritasnya dari surga atau dari manusia? Mereka tidak bisa jawab. Kalau mereka katakan dari surga, kenapa kamu tidak percaya padanya? Tapi kalau berkata dari manusia, takut pada orang banyak. Takut akan manusia, itu akan membuat banyak orang kompromi pada hari-hari ini. Banyak orang terutama di Amerika, itu tidak boleh salah. Manggil orang transgender. Kalau laki-laki jadi perempuan, tidak boleh panggil he, dia harus dipanggil she. Saya mau beritahu pada saudara, takut akan manusia adalah jerat. Tiru Tuhan Yesus, dia tahu otoritas datang dari Bapaknya. Dan sebagai warga negara kerajaan sorga kita juga dapat power of authority. Kalau kita melakukan dalam nama Raja itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Karena itu saudara, hiduplah dalam otoritas Tuhan. Dan jangan takut yaitu untuk melakukan segala pekerjaan Tuhan untuk memuliakan Dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Kehidupanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
Worthy are you, Lord. So worthy, Lord. Engkau Tuhan, besarlah namamu, ajaib segala perbuatanmu. Kami nyatakan Engkau Raja, dan kami mau serukan
bagi-Mu Tuhan. Amin. 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 Oh Yesus.
Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Engkau, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Engkau, Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Kau menyatakan Engkau yang agung Tuhan, Engkau yang perkasa Yesus, Engkau yang berjaya Tuhan Yesus. Amin, amin. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru, hari yang luar biasa. Dan pada hari ini kami mau bersama-sama belajar firman-Mu. Engkau kirim firman-Mu bagi setiap kami, khususnya bagi hamba yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang hamba sampaikan semua berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita ada di minggu ketiga bulan April ini, dan tema kita di bulan April ini adalah Walking in God Authority, berjalan di dalam kuasa Allah, ya. Dan subtema kita untuk minggu ini adalah menaati otoritas Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita baca bersama terlebih dahulu ayat firman Tuhan-nya di dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kalau kita lihat ayat ini di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20, di situ perikopnya berjudul perintah untuk memberitakan Injil. Dan perintah ini berasal dari Tuhan Yesus sendiri yang adalah notabene Raja Allah Bapa kita yang menyampaikan firman itu kepada murid-muridnya saat itu dan saat ini kepada setiap kita warga kerajaan. Dan apabila ada perintah, berarti ada suatu hal yang harus kita lakukan. Sesuatu hal yang kita lakukan seharusnya kita lakukan dengan taat, dengan menaati otoritas yang memberikan perintah kepada kita. Amin. Yesus adalah teladan hidup bagi setiap kita dalam hal ketaatan. Bahkan firman Tuhan mencatat bahwa Yesus taat, bahkan sampai taat, sampai mati di kayu salib. Dan baru-baru ini kita merayakan kebangkitannya. Puji Tuhan, luar biasa, dan kita percaya bahwa waktu kita mau taat kepada otoritas kuasa Tuhan, pasti secara nyata kuasa Tuhan dinyatakan secara hebat dalam kehidupan kita. Jadi maksudnya apa ya? Yang menjadi pertanyaan, mengapa kita harus menaati otoritas Allah dalam setiap kehidupan kita? Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 15. Kita baca bersama. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi segala perintah yang kita taati kepada Tuhan itu bukan karena kita takut, bukan karena kita tidak enak. Tetapi karena kita mengasihi, karena kita cinta akan Tuhan. Karena kita mau menaikkan ucapan syukur, wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Maka kita mau menaati Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Dalam segenap kehidupan kita. Ada salah satu contoh tokoh dalam firman Tuhan, yaitu Saul. Yang di dalam 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 35. Di situ berjudul Saul ditolak sebagai raja. Awalnya Saul ini tidak ditolak karena memang Tuhan sudah mempersiapkan Saul untuk menjadi raja lewat Samuel yang akan mengurapi Saul sebagai raja. Tetapi pada akhirnya di akhir cerita dalam 1 Samuel ini mengisahkan bahwa Saul tidak jadi diurapi sebagai raja. Karena ketidaktaatan Saul kepada Tuhan. Nah, di sini kita dapat mengoreksi diri kita masing-masing. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Yaitu kita tidak sekedar menjalankan aktivitas agamawi kita. Tetapi kita mau menaati Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Baiklah, kita akan belajar selanjutnya, yaitu jadi why? Kita menaati otoritas Tuhan karena kita mengasihi dan kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan menaati?
otoritas kuasa Allah dalam segenap kehidupan kita. Apa yang dimaksud? Kita baca di dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini yang tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa Yesus taat kepada Bapa, tidak setengah-setengah, tapi dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Tidak sekedar menjalankan aktivitas Yesus sebagai pribadi yang taat kepada Bapa, menjalankan aktivitas agamawi. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Kita tidak sekedar menjalankan aktivitas keagamaan kita, itu betul ya. Dan harus gitu ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang mau manifestasikan kuasa Tuhan dalam hidup kita, kita mau menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita, yaitu kita menjalankan aktivitas agama, yaitu seperti beribadah, berdoa, baca firman, menyembah Tuhan, berpuasa. Itu semua adalah aktivitas rohani, agamawi kita setiap hari ya. Tapi lebih daripada itu, biarlah semua aktivitas kita itu menjadi satu kesatuan, menyatu, terintegrasi dalam setiap perkataan dan perbuatan kita, dalam setiap pikiran kita. Itu adalah lahir karena kasih kita kepada Tuhan. Ya, jadi biarlah apa yang menjadi otoritas, apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam hidup kita, kita mau melakukan dengan sungguh-sungguh, tidak dengan setengah-setengah. Jadi bagaimana kita mau menaati otoritas Allah dalam segenap kehidupan kita? Yaitu tentu saja dengan menaati firman Tuhan, sangkal diri, pikul salib. Di sini ada 3 poin yang akan kita belajar bersama. Bagaimana caranya kita bisa taat kepada kuasa Tuhan, kepada otoritas Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Yang pertama adalah kita mau mengambil keputusan untuk taat. Keputusan-keputusan kita ada saat ini lahir dari setiap keputusan-keputusan kita beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu gitu ya. Kita ada seperti saat ini karena keputusan kita di beberapa tahun yang lalu ya. Kita baca di dalam Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang padanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Waktu kita bangun tidur pagi hari, apa yang menjadi keputusan kita? Apa kita mau tetap tidur kembali, atau kita mau bangun berdoa mengucap syukur, atau kita langsung mencari gadget, atau kita langsung mencari televisi untuk kita tonton, atau kita langsung melakukan aktivitas kita tanpa ada tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Setiap hari, mengawali hari, ada satu keputusan yang besar untuk kita menang dalam sepanjang hari itu. Biarlah setiap kita pagi hari ini, kita mau kembali mengambil rekomitmen, mengambil keputusan yang baik. Waktu kita mau mengambil keputusan yang baik dan benar, hal itu harus kita lakukan secara konsisten, secara terus-menerus. Jadi kita bisa melakukan dalam 1 minggu, 2 minggu, waktu minggu ketiga kita sudah down. Tetapi biarlah waktu firman Tuhan ini, Yosua berkata kepada bangsa Israel bahwa dia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi keputusan bagi setiap kita untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk terus beribadah kepada Tuhan dengan taat dan setia. Lalu yang kedua, yaitu kita mau hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Amin. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Kita bisa taat dan setia saat ini, itu
bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena ada Roh Kudus yang ada di dalam kita. Mari kita sadari bahwa kita yang mengenal Allah secara pribadi, Allah itu berdiam di dalam diri kita. Mari kita mau mengandalkan Tuhan karena Tuhan, Roh Kudus itu ada loh di dalam kita. Dan mari kita percaya itu, kita gunakan Roh Kudus secara luar biasa dalam setiap kehidupan kita yang kita jalani hari-hari ini. Betapa kita membutuhkan Roh Kudus. Sehingga waktu kita mengambil keputusan untuk taat, Roh Kudus yang memampukan kita untuk dapat taat kepada Bapa. Amin. Lalu yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita dapat taat kepada Tuhan? Tadi yang pertama adalah kita mengambil keputusan untuk taat. Ambil dulu keputusan untuk taat. Waktu kita dapat mengambil keputusan untuk taat, maka biarlah keputusan untuk taat itu kita melakukan secara konsisten dan terus-menerus. Lalu yang ketiga, tentu saja kita harus hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Karena kalau kita sendiri kita tuh tidak mampu, ya. Kekuatan kita sebagai manusia sangatlah terbatas. Lalu yang ketiga adalah kita mau percaya kepada janji Tuhan. Bapak Ibu ini percaya kepada janji Tuhan sepertinya sepele ya. Oh, gampang kita bicara. Tetapi biarlah kita sebagai umat percaya, kita mau terus diteguhkan. Karena ada Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, kemenangan untuk kita terus percaya akan janji Tuhan kepada hidup kita. Karena saya percaya dalam firman Tuhan berkata rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Sebab itu biarlah kita mau terus percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin untuk firman Tuhan. Kita tahu bersama bahwa dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Dan luar biasanya firman Tuhan Alkitab mencatat kata jangan takut itu ada 365 kali tercatat dalam Alkitab. Puji Tuhan, karena Tuhan tahu sekali apa yang kita hadapi. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Kita harus mengandalkan Tuhan selalu. Maka itu firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita jangan takut. Karena ada Tuhan yang menyertai segenap kehidupan kita. Tuhan yang membawa kita dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Dan kita mau percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Sebab itu Bapak Ibu, sekalipun dunia ini semakin tidak baik ya, semakin jahat. Tetapi kita mau percaya akan janji Tuhan bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Sehingga kita tidak akan goyah. Jangan sampai goyah iman kita untuk tetap percaya kepada janji Tuhan. Di akhir firman Tuhan ini saya kembali mau mengingatkan bagaimana caranya supaya kita dapat terus menaati segala otoritas Tuhan dalam segenap kehidupan kita, dalam semua aspek kehidupan kita. Yaitu yang pertama adalah dengan kita mau mengambil keputusan terlebih dahulu untuk taat. Kita mau mengambil keputusan untuk taat karena kita mengasihi Tuhan. Dan keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang konsisten. Terus menerus kita mau ngambil setiap hari. Kita mau belajar dari hal-hal kecil. Dan kita mau ngambil keputusan untuk konsisten. Yang selanjutnya adalah kita mau hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Setiap hari tuntunan Roh Kudus. Karena waktu kita mengandalkan Roh Kudus, kita mengakui kedaulatan Tuhan secara penuh dalam hidup kita. Lalu yang ketiga adalah kita mau terus percaya akan janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Demikian untuk firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini terus berbicara bagi setiap kita untuk kita terus mentaati secara konsisten, secara terus-menerus otoritas kuasa Allah dalam segenap kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami sungguh bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang senantiasa setia dalam hidup kami, menyertai hidup kami sehingga kami beroleh kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk setiap hal yang terbaik yang sudah Tuhan lakukan di saat-saat ini. Bahkan kami percaya lebih lagi hari-hari ke depan kami pasti beroleh kemenangan di dalam Tuhan saat kami mau menaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu. Kalau hamba sudah selesai berbicara, biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara atas setiap kami, bahkan setiap hamba-hamba-Mu, setiap jemaat-Mu yang sedang menyaksikan firman ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dengar sama-sama firman Tuhan pagi hari ini. Mari tiba saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu, dan saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Semua roti, anggur dikuduskan dan kami dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat sama-sama cawan di tangan kanan saudara. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, aku atau egoku sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Kemudian Yesus mengambil cawan, dia mengucap syukur atasnya dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih untuk karya salib-Mu yang begitu dahsyat bagi kami. Kau sungguh mengasihi kami Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami sebagai umat-Mu mengangkat tangan dan memberkati Indonesia. Kami speak blessing, shalom Indonesia. Diberkatilah Engkau menjadi bangsa yang sejahtera. Pembangunannya terus berjalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para pemimpin di negara ini Tuhan terus diurapi Tuhan untuk bisa membawa Indonesia semakin maju dan semakin sejahtera. Demikian juga dengan kota kami Balikpapan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Balikpapan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Balikpapan penuh dengan damai sejahtera dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya pembangunannya terus berjalan dan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persiapan-persiapan untuk menjadi kota penopang IKN Nusantara. Kami percaya semua akan siap tepat pada waktunya Tuhan. Dan Balikpapan akan menjadi kota yang dicari-cari. Banyak orang akan datang ke kota ini Tuhan. Bukan hanya sekedar mencari sesuap nasi, tapi mereka akan membangun kota ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami angkat tangan untuk pembangunan Rock Gateway terbangun oleh anugerah Tuhan. Semua perencanaan proyek kontraktor yang bekerja, tukang-tukang yang bekerja, mereka bekerja dengan hati yang takut akan Tuhan. Sehingga Rock Gateway terbangun dengan kuat kokoh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya semua yang dibutuhkan termasuk dana, kami percaya Tuhan sudah sediakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Para pemimpin di gereja ini Tuhan, Rock Balikpapan, mulai dari Pak Heros sebagai gembala dan seluruh para pengurus gereja ini Tuhan, para pastor, para diaken Tuhan, dan juga gembala-gembala kakak, semua dalam urapan Tuhan, semua dalam semangat yang sama untuk membangun manusia menjadi manusia-manusia yang manusia-manusia kerajaan Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh jemaat Tuhan dalam anugerah Tuhan tetap terpelihara sempurna
Dijauhkan dari sakit penyakit mara bahaya virus mati kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sehat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu mari kita angkat. Karena kita memberikan secara online, kita angkat handphone kita berdoa untuk persembahan. Kami akan memberikan persembahan secara online. Tuhan memberkati persembahan kami. Kami memberi dengan cinta karena kami sudah diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan sekarang mari angkat tangan sama-sama kepada Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Aminkan dengan antusias semua berkat yang datang pada saudara. Sebab kehendak Tuhan kau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita. Ucapkan dengan iman percaya bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Mari para imam, para suami, tumpang tangkut istri dan anak-anakmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dalam pengharapan mulai hari ini, pagi ini, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.